Di hari pernikahan, tubuh pria itu tiba-tiba mulai berubah. Dada membengkak seperti wanita. Pinggang dan pinggul langsung membulat. Suaranya juga berubah menjadi suara nyaring wanita. Pemandangan ini langsung menarik perhatian para tamu. Semua mengeluarkan ponsel untuk memotret. Namun tak ada yang tahu. Di balik semua ini tersembunyi kutukan yang sudah berlangsung 300 tahun. Ternyata dulu leluhur pria itu melewati sebuah tempat pembuangan bayi perempuan. Bukan merasa iba, malah mengejek bayi perempuan tak berguna dan pantas mati. Mengatakan setelah mati pun mereka tidak pantas mendapat persembahan. Kata-kata kejam inilah yang membuat semua keturunan laki-laki keluarganya mendapat hukuman. Siapapun yang hidup sampai usia 25 tahun, tubuhnya akan berubah menjadi wanita di hari pernikahannya. Dan satu-satunya cara untuk memecahkan kutukan adalah menikahi seorang perempuan dengan tubuh pembawa keberuntungan pemutus bala. Di kehidupan sebelumnya pria itu sebenarnya hendak menikahi adiknya. Namun rahasia itu terbongkar oleh gadis itu yang berusaha keras menghalangi. Akhirnya pria itu terpaksa menikahi gadis tersebut. Namun di malam pengantin mereka, adiknya justru melompat bunuh diri. Pria itu pun sangat membenci gadis itu. Dan di hari peringatan kematian adiknya, dia sendiri menyiksa gadis itu sampai mati. Mungkin langit merasa kasihan. Saat gadis itu membuka mata lagi, dia mendapati dirinya kembali ke 3 bulan sebelumnya. Hari ketika pria itu pertama kali datang melamar. Di kehidupan ini, pria itu langsung memilih adiknya. Ibu mertuanya panik dan segera menenangkan gadis itu. Mengatakan gadis itu adalah perempuan pembawa keberuntungan yang sudah ia cari selama 20 tahun. Dan hanya dia yang bisa menyelamatkan keluarga mereka. Namun pria itu dengan dingin membantah. Karena adik dan gadis itu adalah kembar, pasti sama-sama bisa menyelamatkan. Mendengar itu gadis itu langsung tertawa dingin dalam hati. Karena dia sudah tahu adiknya kehilangan keberuntungan. Meski menikah tetap tidak bisa menyelamatkan. Dia pun berbalik pergi. Segera menelpon anak orang kaya, menerima lamarannya. Mengingat di kehidupan sebelumnya pria itu bunuh diri karena ditolak olehnya. Kali ini gadis itu bersumpah tidak akan mengecewakannya. Mendengar kabar itu, anak orang kaya itu sangat gembira. Langsung menentukan pernikahan pada Sabtu depan. Namun hari itu juga tepat ulang tahun ke-25 pria itu. Hari itu gadis itu mencoba gaun pengantin. Namun kebetulan bertemu dengan pria itu dan adiknya. Pria itu mengira gadis itu sangat ingin menikah dengannya. Maka dia langsung mencibir. Mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menikah dengannya. Adiknya pura-pura berkata manis bahwa dia menyukai gaun pengantin yang dipakai gadis itu. Mendengar itu, pria itu malah menyuruh gadis itu melepas gaunnya di tempat. Saat gadis itu menolak, ibunya maju marah-marah dan menamparnya, lalu merampas gaun itu dan memberikannya pada adiknya. Melihat ini, bahkan pegawai toko tak tahan menegur ibunya yang pilih kasih. Namun pria itu tetap yakin gadis itu mencintainya. Demi mencegah dia merusak pernikahan, dia mengurung gadis itu di gudang. Namun tak disangka, begitu masuk ke dalam, gadis itu justru menemukan korek api. Dia tersenyum dingin, lalu membakar villa itu. Setelah itu menelpon anak orang kaya untuk menjemputnya. Tak lama kemudian tibalah hari pernikahan mereka. Saat pria itu melihat gadis itu memakai gaun pengantin muncul, dia mengira gadis itu datang untuk merusak pernikahan. Namun gadis itu dengan dingin berkata bahwa dirinya kebetulan menikah di sebelah. Dia pun menoleh pada orang tua pria itu, mengingatkan mereka bahwa adiknya sama sekali tidak bisa memecahkan kutukan. Dan sekarang hanya tersisa 10 menit sebelum pukul 12 malam. Jika tidak menemukan perempuan pembawa keberuntungan yang asli, pria itu pasti akan terkena kutukan. Mendengar itu para tamu langsung heboh. Mereka sadar cerita 300 tahun keluarga itu ternyata benar. Pernikahan dipilih di tengah malam, justru agar kutukan bisa dipatahkan sebelum berlaku. Namun pria itu tetap mengejek, mengatakan kutukan hanyalah omong kosong. Dan gadis itu hanya cemburu pada adiknya. Adiknya pun berkata